Silakan Bang. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Gus Wakid, terima kasih Rob Marsudi, penjelasannya sedemikian detail. Eh, saya mungkin dalam perspektif yang lain, tetapi mohon dianggap tidak sebagai apa ya, membantah atau apa gitu, eh, tetapi barangkali bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja, bahan pertimbangan untuk memahami siapa sih sesungguhnya diri kita ini yang punya perilaku seperti ini. Manusia itu terdiri atas jasmani dan ruhani kalau di dalam Al-Quran itu yang zahir dan yang batin. Yang zahir itu memang ya berasal dari Allah, tetapi lewat ibu bapak. Yang itulah yang fisik. Pertemuan antara ovum sama sperma. Lalu itu menjadi bibit manusia tumbuh dan berkembang. Tetapi itu belum sempurna. Baru setelah umur 4 bulan 10 hari, disempurnakannya dengan ditiupkan ruh. Itu seringkali saya sebut di sini. Itu di surat As-Sajdah ayat berapa? 9 kalau tidak salah. Ditambah lagi surat Sot kalau tidak salah itu 72 kalau tidak salah itu. Summa sawahu wa nafakha fi mirruh ya. Mirruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sejak ditiupkan ruh itulah lalu menjadi sempurna. Nah, roh itulah sebetulnya adalah yang punya rumah, yang punya rumah. Tubuh ini adalah rumahnya. Tubuh itu bisa bergerak itu karena ada roh. Tubuh itulah sebetulnya, roh itulah yang bisa mendengar dengan menggunakan alat namanya telinga, bisa melihat dengan menggunakan alat namanya mata, bisa berpikir dengan menggunakan otak. Jadi mata, telinga, otak, tangan, semua itu adalah alatnya roh. Kalau roh itu hilang, tidak ada, misalnya ketika kita tidur. Ketika kita tidur itu kan telinga masih ada, mata masih ada, otak masih ada, tetapi tidak bisa apa-apa. Walaupun ada, kenapa? Karena rohnya itu lagi terpisah dari tubuh. Itu diterangkan di surat Az-Zumar ayat 42 kalau tidak salah. Allahu yatawaffa anfusakina mautiha dan seterusnya itu. Allah menggenggam roh. Karena itu ketika roh dikembalikan pada pagi hari ini, lalu sudah bisa berfungsi lagi. Nah, baru ditinggal ketika tidur saja sudah tidak bisa apa-apa. Apalagi kalau roh itu sudah pulang, sudah kembali ke asalnya. Maka tubuh ini sudah tidak ada gunanya. Kalau Islam harus segera dimandikan, dipakafani, lalu disolati, lalu dimakamkan. Karena yang punya tubuh ini sudah tidak ada. Nah, dalam agama itu yang namanya tubuh ini berasal dari empat anasir, ialah angin, lalu air, lalu tanah, lalu api. Nah, perilaku tubuh ini yang itu adalah nafsu sebetulnya. Ada nafsu raihan, rahmani, jasmani, ada idofi. Perilaku manusia itu persis seperti unsur-unsur tadi, seperti misalnya angin tidak mau kelintasan, pantang kelintasan, air pantang kerendahan, tanah pantang kekurangan, api pantang kalah. Itulah sebetulnya apa namanya manusia itu seperti itu yang disebut dengan insan. Kata-kata insan ini pada umumnya dinilai bagus.
Insan. Insan, Anas, lalu Bani Adam, Al-Basar itu dikiranya bagus. Padahal sebetulnya insan itu jelek sebetulnya. Insan itu dikatakan dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanut. Insan itu kepada Tuhan saja ingkar. Innal insana lafi kusrin. Innal insana layat go. Innal insana khuliqa halua. Innal insana ladzulmun mubin. Doluman jahula kafuro jidala. Ini sebetulnya ciri-ciri insan. Disebut insan itu bagus itu hanya di dalam satu surat Tin itu. Watin wa zaitun wa turisin wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi lalu summa radatnahu asfala safilin. Akan dikembalikan kepada yang bentuk yang sejelek-jeleknya. Itu si insan itu seperti itu. Nah, seringkali kita menganggap insan itu bagus, padahal insan itu adalah hawa nafsu, dunia setan itu adalah insan. Nah, keempat tadi, Pak, nafsu raihan, rahmani, jasmani, idhafi itu, kalau itu tidak diurus, maka akan melahirkan 10 penyakit batin. Ialah aji, ria, takabur, iri, dengki, tamak, fitnah, hasud, loba, dan sombong. Menjadi 4 ditambah 10 menjadi 14. Kalau itu tidak diurus, maka akan tambah penyakit itu menjadi 17. Ialah dendam, lalu kemudian perusak, lalu permusuhan. Ada 17 penyakit ini di dalam diri manusia yang disebut dengan insan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menyelesaikan insan ini? Seperti tadi kata Gus Wakid itu kan harus peduli, harus sabar, harus ikhlas, harus jujur. Tidak bisa cara macam apapun kecuali satu, ialah sholat. Tapi sholat itu tidak sembarang sholat, melainkan adalah sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu siapa? Apa? Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika sholat ketemu Tuhan. Nah ini, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Kalau sholat itu ketemu Tuhan, maka penyakit hati ini, ya, seperti yang Gus Wakil tadi katakan, itu akan dicabut oleh Allah. Di surat Al-A'raf katakan, wa naza nama fi sudurihim min ghilin. Kami akan cabut penyakit yang ada di dalam dada manusia itu min ghilin, iri, dengki, takabur, tamak, dan seterusnya tadi. Lalu di mana nyabutnya? Nyabutnya itu ketika kita berada di kiblat, berada di makom Ibrahim. Makanya dikatakan apa watah itu mimakomi Ibrahim musola. Sholat itu harus ada di makom Ibrahim. Dan kalau sholat kita di makom Ibrahim, maka penyakit hati ini dicabut. Nah, di situ itu lalu bagaimana agar menjadi jujur, menjadi ini tidak bisa kalau manusia sendiri, kalau tidak ditolong oleh Allah dan Rasul, baru ditolong kalau kita ini sholat. Nah, apakah kita belum sholat selama ini? Sudah sholat, tetapi tatkala sholat belum memposisikan diri berada di kiblat. Apa contohnya? Tatkala kita sholat lalu kita nyebut Allahu Akbar, maka pikiran kita yang suka Zoom ya ke Zoom, yang suka kerja di sekolah ya ke kampus, yang pertanian juga ke kebun, yang jadi dosen yang mikir dosen, padahal waktu sholat. Nah, orang sholat lalu pikirannya kemana-mana itulah di dalam Quran disebut wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat sholat itu kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Faduku adab bima kuntum sakurun. Ingat adab Allah begitu keras karena kamu tidak karena kamu menserikatkannya. Kita katanya sholat, tapi ingatan kita, kesadaran kita kemana-mana. Padahal ketika sholat 5 menit itu kita harus berada di
tempat itu. Karena itulah saya selalu berkali-kali ngatakan coba inna ahlasnahum bi kholisotin dikrodar. Aku menjadikan hati itu damai, akhlak menjadi bagus dengan cara apa? Zikrodar, ingat rumah, berada di rumah itu. Wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu merasa berada di kiblat itu bagi Allah akan menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi sebenarnya agama ini kalau bagaimana menjadikan hati itu damai, bagaimana menjadi jujur, menjadi ikhlas, menjadi sabar, menjadi kasih sayang itu kalau di dalam agama itu caranya sudah ditunjukkan. Ialah hendaknya selalu berada di rumah. Rumah apa? Rumah rohani. Kita ini jasmani rohani, punya rumah jasmani, punya rumah rohani. Hanya susahnya bukan main, kita itu berada di rumah rohani itu. Orang sekarang haji itu sebetulnya mengunjungi rumah rohani. Ialah ada di Baitullah. Karena itu begitu datang di sana disuruh untuk tawaf 7 kali itu. Disuruh nyium hajar aswad. Kalau tidak bisa nyium, lalu apa namanya tangan kita itu istilam di situ itu sebetulnya adalah untuk membina ruhani ini. Hanya persoalannya itu kita umat Islam di berbagai tempat itu aspek-aspek ruhani ini ternyata tidak dikenali. Sholat itu masih dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang bersifat jasmania. Karena padahal sebetulnya sholat itu agama itu ngurus yang namanya ruhani ini. Ruhani ini yang ingin diperbaiki ini. Tapi agama yang berkembang di mana-mana di akhir zaman ini rupanya ruhani ini tidak mendapatkan perhatian. Lalu agama itu hanya dari sisi serbar fikih. Bahkan akhir-akhir ini orang ribut soal nasab. Padahal nasab itu dalam agama itu sebetulnya, mohon maaf, tidak ada banyak gunanya sebetulnya. Allah tidak melihat tubuhmu. Innallaha la yang duru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yang duru ila kulubikum. Hati yang dilihat itu. Tapi kita ribut soal nasab, soal keturunan. Nasab itu keturunan. Iya. Sedangkan yang hendaknya kembali kepada Allah itu bukan keturunan, tapi turunan sebetulnya. Kalau keturunan itu jasmania, kalau turunan itu ada ruhannya. Nah, untuk memperbaiki perilaku ini sebetulnya lebih tertuju kepada turunan. Pada turunan, bukan kepada keturunan. Bahkan orang menilai yang namanya apa namanya kita ini segitu peduli pada anak yatim. Yatim itu sebetulnya juga ada dua jenis. Ialah yatim jasmani, yatim biologis, yatim ruhani. Kalau yatim biologis karena ditinggal mati bapak ibunya, dianggap lalu menderita. Padahal belum tentu kalau bapaknya kaya, dia masih punya kekayaan. Yang paling bahaya itu adalah yatim ruhani. Yatim ruhani itu apa? Orang yang tidak kenal bapaknya. Bapak ruhani itu siapa? Muhammad. Saya pernah menulis kalau yatim jasmani itu hanya kekurangan makan, pakaian, tempat tinggal, dampaknya juga tidak perlu jauh. Tapi kalau yatim ruhani tidak kenal Muhammad, dia tidak saja minum narkoba, tapi menjadi bandar narkoba. Kalau yatim rohani tidak saja apa namanya berzina, tapi membuat bisnis berzina itu sebetulnya yatim rohani. Kalau yatim rohani dampaknya begitu dahsyat, negara-negara hancur lebur perang seperti Iran, Syria, Libya, macam-macam itu bukan karena yatim jasmani, itu adalah yatim rohani yang tidak kenal Muhammad. Nah, karena itu Gus Fakih, kalau dalam perspektif Quran yang saya baca, tidak berarti apa yang disampaikan oleh Gus Fakih dan juga Prof. Marsudi tidak penting, itu penting sekali. Tapi akan menjadi sempurna kalau dilihat juga dari sisi-sisi Al-Quran bicara apa tentang memperbaiki hati. Innama bu'istuli utamima makarimal akhlak. Muhammad itu didatangkan untuk menyempurnakan akhlak ini sebetulnya. Nah, persoalannya itu
selama ini belum ditemukan. Dikiranya menjadi agar murid-murid sabar dicarikan ayat Quran tentang kesabaran, hadis Nabi tentang kesabaran, agar lalu jujur carikan ayat Quran tentang kejujuran, agar anak-anak itu lalu jadi kasih sayang carikan ayat Quran kasih sayang, lalu disuruh ngapalkan ayat itu, dikira kalau sudah hafal lalu kelakuannya berubah. Belum, Quran itu kan keterangan. Yang kita butuhkan kan benda yang diterangkan. Nah, ini Gus Fakih pandangan saya dari kajian saya di Quran, di hadis Nabi yang mungkin ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi karena Gus Fakih memberi saya waktu, saya tidak jemu-jemunya mengatakan seperti ini dari Mas. kajian Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, Gus Fakih. Matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pengayaan, bahan renungan, dan juga bahan pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.